Mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan kasih hari yang baru buat kami. Kami percaya itu artinya kami harus terus bekerja dan menghasilkan buah pertobatan kami Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau bertata bersemayam di atas puji-pujian umat Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus kami rindu menyukakan hati-Mu dan menyapa Engkau dengan sembah kami. Sebab Engkau layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena setiap kerinduan hati kami yang haus akan Tuhan pagi ini. Dimanapun kami berada, kami menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Segenap hati oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Makasih Tuhan, ku menjalani pada akhirnya ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama-sama dari awal katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Haleluya, kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu, kasih mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
bersama-sama sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Haleluya, kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Haleluya, kekudusan-Mu mengikuti. Kasih-Mu mengalir, hidupku. Sungguh besar anugerah Kau selamatkan. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Haleluya, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama lebih lagi berkata, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menyembah, terima kasih. Kuasa salib-Mu memulihkan kami, kuasa salib-Mu menebus kami, kuasa salib-Mu sempurnakan hidup kami, kuasa
memilih kami, Kau memanggil kami, menetapkan kami menjadi umat-Mu. Mungkin kami berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini. Amin. Yes. Oh, mulianya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Amin. Kami berindu memujamu Tuhan, memujamu. Oh, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini. Karena di awal Tuhan, awal minggu ini kami mau bawa setiap hati di hadapan Tuhan. Kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kami Tuhan, apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus diberkati. Atas setiap naikkan pujian kami, atas setiap tangisan kami Tuhan, Kau melihat hati yang tulus itu datang. Kau sedang melihat setiap hati yang tulus itu menghampiri hadirat-Mu. Kami datang Tuhan dengan membawa cinta kami, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa Yesus dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan hidup yang terbaik,
dalam nama Yesus. Itu memenuhi setiap kami. Ada yang naikkan dengan syukur, naikkan dengan cinta, naikkan dengan rindu di hadapan Tuhan. Yes. Oh, mulianya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat, hatiku disenangkan Tuhan. Kami baik memuja-Mu diberkati Kau Tuhan. Tempat ini, oh mulianya, oh mulianya, hadirat, haleluya. Ini bait-Mu Tuhan, berhadiahlah atas setiap bait-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kita masyarakat nama ya dengan pujian kami betapa dengan pujian kami kalah betapa Kami bait kudus-Mu Tuhan, memuja-Mu. Yes. diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan
Kuat setiap roh dalam Tuhan. Kuat setiap rohmu di dalam Tuhan. Sampai tidak ada yang mampu menggoyahkan. Kami tertanam Tuhan. Kami bertumbuh Tuhan. Kami berakar lebih dahsyat. Sehingga tidak ada yang sanggup menggoyahkan setiap anak-anakmu Tuhan. Selalu ada puji-pujian itu keluar dari mulut kami. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Dan bersama katakan, ku sembah Kau Allah, ya Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin, amin, haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Maka sama-sama ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Amin. Ya, aku tak. kami punya Yesus Tuhan. Kami punya Yesus Tuhan. Yesus Amin. Yesus Tuhan. Pagi hari ini kau yang datang merasa kau sendirian,
Percayalah Yesus selalu ada dengan kita. Sebab Dia Bapa dan sahabat kita. Mari terus mendekat kepada Tuhan. Terus melekat dalam hadirat-Nya. Sukai hadirat Tuhan. Dan firman-Nya berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku, kata Daud. Dari manakah datang pertolonganku, kata Daud? Pertolonganku datang dari Tuhan Allah yang hidup. Engkau Yesus kekuatan. Engkau Yesus kekuatan kami. Mari bersama-sama di hadirat kita berkata, sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama sekali lagi. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, sembah Kau Allah kami. Haleluya, sembah Tuhan. Amin. Jesus, Jesus. Kaulah kuat kami. Oh. Yes, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku,
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari dengan sungguh angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, yes. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Inilah janji Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan sukacitaku, sukacitaku. Amin, amin, amin. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Amin, amin. Tempat perlindunganku. Hidupkan pujian-Mu saat badai menerpa. Amin. Aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes, imani setiap pujian bukan mata. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit
kami yang rindu menyembahmu, oh Yesus, sejauh lagi dari bumi yang begitu besarnya kasih-Mu. Yes, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Yes. Sejauh lagi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang merindu menyembahmu, Yesus, sejauh lagi dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya. Kasih-Mu Yes. Penuhi hati sangat mencintai kami. menyembahmu, Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Yesus. Yes, sejauh langit. Amin. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sekali lagi dengan sungguh, dengan cinta, dengan rindu. Yes. Sejauh lagi dari bumi begitu. Amin ya Tuhan. Amin. Penuhi Hati kami oh, yang rindu amin, menyembahmu. Ya, sejauh langit. Amin Yesus. Begitu kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kekuatanku, Yes. sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Amin. Kekuatanku, Sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. buatan kami sukacitakan di dalam-Mu Tuhan, Kasih-Mu melimpah, dalam-Mu Tuhan. kasih-Mu melimpah. Allah damai, Allah damai kami. Kaulah sumber, Kaulah damai setiap kami.
Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, berterima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran-Mu. Sampaikan bagi setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Agar firman-Mu ini yang menuntun setiap langkah kami untuk memulai hari-hari kami. Terima kasih Bapa, memberkati Cerut yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kau pakai beliau Tuhan lebih dahsyat, menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silahkan Cerut. Ya, puji Tuhan semuanya. Pagi ini kita akan melihat dari kitab Kejadian, pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 kita lihat pada ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam bahasa yang lain, kasih karunia adalah favor Tuhan ya. Saudara, kita semua tidak asing lagi dengan istilah kata-kata favor. Favor atau kasih karunia Tuhan, definisi yang sering saya pakai adalah perlakuan istimewa yang Tuhan berikan kepada anaknya. Namanya perlakuan istimewa berarti menjadikan seseorang itu beda dengan yang lain. Dalam arti yang lain susah dapat. Orang yang dapatkan favor bisa melihat kemudahan-kemudahan.
Favor itu merupakan perlakuan istimewa dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang, yang membuat seseorang itu bisa mencapai posisi di mana secara manusia tidak mungkin dia capai. Favor membuat kita bisa menerima blessing-blessing yang secara manusia kita tidak bisa raih dengan kekuatan sendiri. Favor juga membuat kita bisa melihat pintu-pintu yang terbuka di saat pintu-pintu yang lain tertutup bagi orang yang lain. Kita butuh hari-hari ini adalah favor Tuhan. Karena favor Tuhan itu yang membuat kita hidup. Saya suka sekali memberikan contoh berapa banyak Alkitab memberikan cerita-cerita di mana mereka menerima favor di saat yang lain mengalami kekeringan seperti Elia, Nabi Elia mengalami pemeliharaan. Ada seperti perlakuan istimewa Tuhan kepada Elia. Nah, menurut Kejadian pasal 6 ayat 8, Nuh mendapatkan favor Tuhan. Ya, Nuh mendapatkan favor Tuhan. Nah, kemudian menjadi pertanyaan itu begini. Bagaimana sih selalu yang menjadi banyak pertanyaan dari anak-anak Tuhan, gimana sih kita ini bisa menerima favor Tuhan? Gimana sih kita bisa mendapatkan favor Tuhan? Apakah favor Tuhan itu bisa kita kejar? Bisa. Tetapi saya tidak akan membahas ke sana, tetapi kita melihat bagaimana Nuh bisa mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Nah, ini jelas kita bisa lihat ya, semua manusia yang lain dibinasakan, tinggal Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ini favor, perlakuan istimewa dari surga ya. Ayat 9 menuliskan begini, inilah rahasianya kenapa Nuh itu mendapatkan favor Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat celah, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, salah satu alasan kenapa Nuh bisa menarik favor atau perlakuan istimewa dari Tuhan adalah karena Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kita kembali mundur sejenak pada keturunan dari Kain di dalam Kejadian 4, Kejadian pasal 4. Kita lihat sebentar dari ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok, kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Ini bukan Henok yang diangkat Tuhan ya saudara, tapi kebetulan ada ada kesamaan nama ya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad memperanakkan Mehuyael, Mehuyael memperanakkan Metusael, Metusael memperanakkan Lameh. Ini juga bukan Lameh dari nenek moyang Nuh ya, Lameh yang lain. Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Sila. Ada melahirkan Yabal, dialah menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau kita membaca dari keturunan Kain ya saudara ya, dari sejak Kain merupakan orang pertama ya dari perjanjian lama yang melakukan pembunuhan pertama kali ya, terjadi pembunuhan. Nah, kalau Anda lihat dari keturunan Kain sampai kepada ke Lameh, ternyata bukannya tambah baik, tetapi tambah parah kualitasnya, karakter mereka. Sampai dituliskan kalau Lameh itu
membunuh seseorang, dan dia berkata dengan bangganya, dengan emosinya, dengan arogannya, dia bilang, kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka siapa yang menyentuh aku, katanya gitu dengan arogan, 77 kali lipat. Nah, saudara bisa melihat bahwa ada kebobrokan moral yang tambah lama tambah parah di bawah sejak keturunan Kain. Itu sebabnya tidak mengherankan kalau di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dituliskan bahwa kejahatan manusia semakin tambah lama semakin tambah rusak. Itulah gambaran keadaan manusia pada kitab Kejadian. Kemudian kalau kita melihat dari ayat 25, muncullah kembali anak yang lain yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa, menggantikan Kain, yaitu yang bernama Set. Dari Set inilah muncul satu nama, yaitu Enos. Alkitab menuliskan di Kejadian 4 ayat 26, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Setelah sekian lama, muncul kembali orang-orang yang mulai berseru kepada Tuhan, mulai mencari Tuhan, mulai beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara baca terus sampai zamannya Nuh, maka kita itu mendapatkan kesan begini, bahwa jumlah orang yang jahat jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang baik. Jumlah orang yang mencari Tuhan jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang amoral. Saudara, kalau kita melihat dari keturunan Kain, di garis keturunan Kain itulah pertama kali poligami diperkenalkan. Pertama kali muncul poligami, yaitu pada Lameh punya 2 istri. Sebetulnya Adam cuma punya Hawa, ya. Tetapi setelah itu anak-anaknya mereka, disinilah mulai terjadi pada keturunan Kain poligami terjadi. Kemudian pembunuhan semakin dalam tanda kutip semakin kreatif. Kalau kita baca dari keturunan Lameh itu muncul anak-anak yang kemudian dikenal sebagai bapak tukang besi dan tukang tembaga. Saya memprediksikan bahwa Lameh itu mulai bertindak melakukan pembunuhan dan sebagainya, itu mulai dengan menggunakan senjata-senjata yang lebih canggih dibandingkan dengan Kain. Intinya dari situ kita bisa melihat kebejatan semakin bertambah parah. Dan jumlah orang-orang yang mencari Tuhan semakin kalah rasionya dibandingkan dengan yang tidak takut sama Tuhan. Tetapi yang luar biasa, walaupun kita melihat jumlah orang-orang yang takut akan Tuhan itu sedikit, saya teringat satu firman Tuhan berkata begini, kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Sejak dari zaman Adam kalau kita lihat, jumlah orang-orang yang takut akan Tuhan dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang amoral. Seringkali yang kita lihat itu jumlah yang amoral, jumlah yang tidak takut akan Tuhan itu lebih banyak. Sehingga tidak aneh rasanya kalau Tuhan itu bilang kita tuh seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, domba di tengah-tengah serigala. Tetapi yang menarik, saudara, Tuhan katakan begini, no, itu mendapatkan favor. Kenapa? Karena walaupun dia di tengah-tengah serigala, Nuh itu tetap berjalan hidup takut akan Tuhan. Nuh tetap berjalan hidup benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita melihat kondisi semakin tidak mudah. Adalah sebuah tantangan buat kita semua, saudara. Ketika kita melihat di sekeliling kita, orang-orang bisa kompromi. Orang-orang bisa mulai menurunkan standar kebenaran. Orang-orang bisa memakai cara-cara yang dalam tanda kutip yang tidak takut akan Tuhan. Adalah menjadi tantangan buat saudara dan saya. Kalau kita mau menerima favor Tuhan, beranikah saudara dan saya menjadi orang-orang yang seperti Nuh? Yang lain memilih jalan-jalan yang mudah, walaupun harus dengan kompromi. Sedangkan saudara dan saya, beranikah kita tetap memilih untuk hidup benar? Beranikah kita tetap memilih untuk hidup takut akan Tuhan, walaupun yang lain
sudah mulai menurunkan standar. Beranikah saudara dan saya, sementara orang-orang yang lain di tengah keadaan seperti ini, mereka mulai tidak jujur di dalam pekerjaan. Karena kondisi sulit, mereka mulai mengkompromikan kebenaran. Tetapi saudara dan saya tetap belajar jujur. Saudara dan saya tetap belajar untuk terbuka. Sementara orang bilang, lu kalau jujur, mati lu tidak bisa hidup. Saudara, di saat seperti ini, beranikah kita menjadi orang yang berbeda? Seperti domba yang di tengah serigala itu, kalau bahasa Inggrisnya, kalau domba itu ada di tengah serigala itu stand out ya saudara. Stand out itu kelihatan benar mencoloknya. Saudara, beranikah kita di saat orang tuh lagi susah seperti ini, orang itu lagi ganas-ganasnya mencari uang karena kondisi yang sulit. Saudara dan saya malah tetap bisa belajar menabur. Nah itu kan konyol saudara. Itu kan kebodohan sepertinya. Orang susah kayak gini malah kita tuh yang nabur. Orang itu pada cari duit setengah mati, kita tuh malah berani untuk melepaskan uang kita untuk memberkati orang lain. Ini orang-orang gila saudara. Ini orang-orang yang nggak masuk akal. Orang dunia kalau melihat begini, orang akan bilang begini, gimana lu bisa hidup? Gimana lu bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Saudara, di saat-saat seperti ini juga katanya menurut survei, angka perceraian semakin bertambah karena mungkin dengan kondisi ekonomi yang susah, pertengkaran rumah tangga itu terjadi, sehingga angka perceraian semakin banyak. Tetapi saya berdoa bahwa ketika di tengah kondisi seperti ini, saudara dan saya tetap hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Di saat orang lain seperti ini, orang bertengkar, emosi tinggi, tensi naik. Tapi saudara dan saya justru bisa hidup yang berbeda dari arus yang ada. Yang lain tensi naik, saudara dan saya tetap tenang. Yang lain tensinya naik, saudara dan saya tetap bisa belajar dengan kerendahan hati, bisa belajar tetap sahabat. Yang lain sudah tidak sabaran, saudara dan saya bisa tetap sabar. Wah, saya percaya begini, walaupun dunia melihat kita seperti orang-orang bodoh, tetapi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ketika dunia melihat kita bodoh, mata Tuhan tidak pernah tertutup. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Ketika yang lain sedang kompromi, tetapi saudara walaupun dengan air mata, tetap belajar berkata, Tuhan aku melakukan ini, karena aku mengasihi Engkau. Walaupun yang lain udah kompromi Tuhan, tapi aku mengasihi Engkau dan aku melakukan ini. Saya terlalu yakin orang-orang seperti inilah yang disebutkan oleh Kejadian pasal 6. Tuhan melihat Nuh, seorang yang benar dan tidak bercacat celah. Itu sebabnya Tuhan melepaskan favor-Nya. Saudara, ada banyak orang ketika masa-masa seperti ini, karena kita ini susah butuh uang. Juga tidak tertutup, pendeta-pendeta juga bisa kena juga, karena banyak pelayanan yang berkurang. Tetapi dengarkan, apakah di saat pelayanan berkurang, dan kebutuhan itu berkurang? Enggak, saudara. Kebutuhan itu jalan terus. Income bisa berkurang, tetapi uniknya, pelayanan berkurang, income berkurang, tetapi kebutuhan tetap tidak berkurang. Tapi saya mau menantang saudara, apakah bisa kita dengan kondisi seperti ini, kita itu tidak tergoda untuk minta-minta. Kita itu tidak tergoda untuk dalam tanda kutip pesan sponsor. Kita itu tidak tergoda untuk pinjam uang. Di saat orang lain sebetulnya dalam kondisi seperti ini, mereka punya alasan kuat untuk bisa pinjam uang. Beranikah saudara dan saya, daripada kita pinjam uang, beranikah saudara dan saya kita tuh berlutut, menangis, berteriak di hadapan Tuhan, dan berkata, Tuhan, kepadamu aku menaruh iman. Karena firman-Mu berkata, dahulu aku muda, Daud bilang, sampai hari ini aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar itu meminta-minta dan ditelantarkan. Amin, saudara. Beranikah kita tuh berjalan sepertinya dalam tanda kutip itu melawan arus. Tuhan katakan begini, lebarlah jalan yang menuju kebinasaan, tetapi jalan yang menuju kepada keselamatan itu sempit. Saudara, beranikah di hari-hari ini kita tuh tetap memilih jalan yang sempit, karena kita tahu itu jalan yang menyenangkan Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah, memang gampang diomong,
tetapi tidak mudah untuk melakukan. Beranikah saudara dan saya belajar untuk tetap taat sama Tuhan. Nggak sampai mencari ngemis-ngemis bantuan sama orang. Saudara, banyak orang itu bilang begini, enak ya kok Bu Ruth itu minta apa dikasih, minta apa kok dikasih, kok enak banget, saya kok minta enggak dikasih-kasih, saya berdoa kok enggak dikasih-kasih. Pertanyaan saya tuh gini, beranikah saudara dan saya ketika sama-sama kita tuh sedang kepepet, kita sama-sama sedang membutuhkan sesuatu. Ini yang saya bilang, orang lain ketika kepepet, mereka cari utang. Saudara, apakah saya tidak kepingin cari utang? Ya kepingin, namanya orang sanguin, kadang-kadang panik. Tetapi ini yang saya lakukan ketika kepepet, saya tuh teriak sama Tuhan. Apakah tidak ada ketakutan? Manusiawi kalau kita mengalami ketakutan. Tetapi saya kasih tahu buat saudara, beranikah saudara ketika orang lain dengan gampangnya mereka cari utangan cepat sekali. Kita tuh menangis di hadapan Tuhan, Tuhan aku ini takut, aku tapi tidak mau utang karena aku tahu aku tidak mau mempermalukan. Aku ini anakmu, Tuhan anakmu tidak akan sampai minta-minta. Apakah Tuhan langsung menjawab? Apakah tiba-tiba turun dari surga duit sakepok? Enggak, saudara, butuh beberapa lama. Kita terus menaruh iman di hadapan Tuhan. Kita terus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Saya menantang pagi hari ini. Saudara ada di posisi yang mana? Apakah saudara masuk di dalam garis keturunan Kain, ataukah kita masuk di bawah garis keturunan Set? Di mana kita mulai mencari Tuhan, memanggil nama Tuhan. Di saat yang lain pakai emosi, di saat keturunan Kain mengandalkan dagingnya, di saat keturunan Kain mengandalkan seenak hatinya, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengikuti nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti apa yang dia mau. Sementara keturunan Set, ada sejumlah kecil orang-orang yang tetap belajar berkata, aku mau mencari Tuhan. Mereka adalah keturunan yang berseru memanggil nama Tuhan. Pagi ini saya berdoa, kita masuk menjadi bilangan orang-orang yang berseru memanggil nama Tuhan. Amin saudara, berseru memanggil nama Tuhan. Saya tetap percaya, walaupun tidak mudah, tetapi mata Tuhan tidak pernah tertutup kepada orang yang hidup benar. Kenapa? Karena mereka stand out saudara. Ingat baik-baik, bagaimanapun domba di tengah serigala akan kelihatan mencolok sekali. Domba itu bulunya putih ya saudara. Domba itu akan kelihatan sekali di tengah serigala. Tuhan tidak pernah tertutup matanya. Ketika dia melihat ada satu domba, tangan kemurahan Tuhan akan diulurkan. Saya berdoa teman-teman yang hadir pada doa pagi ini, kita akan menjadi orang-orang yang akan mengalami favor Tuhan. Di saat kondisi sukar seperti ini, kita tetap hidup benar, kita tetap hidup takut akan Tuhan, kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Yang lain pontang-panting cari utangan, saudara dan saya pontang-panting cari Tuhan. Yang lain sibuk rakus, yang lain sibuk bertengkar sama orang lain demi berebutan materi. Saudara dan saya malah gila banget. Kita belajar untuk menabur. Kita belajar untuk memberkati orang lain. Gila banget di saat kita butuh. Amin saudara. Yang lain memainkan emosi, yang lain mengikuti amarah. Saudara dan saya seperti yang dikatakan. Kita ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Kita melawan arus. Bukan melawan arus ya. Kita hidup berbeda dengan arus yang ada. Arus kita adalah arusnya Tuhan. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk perjamuan. Biarlah pagi hari ini, saudara, kita boleh belajar berkata bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara, menarik sekali bahwa saya temukan orang yang mati pertama kali di kitab Perjanjian Lama, yaitu Habel, terjadi gara-gara soal persembahan. Tetapi dia mati karena dibunuh, ya. Bukan karena kesalahan yang dia lakukan, tetapi topik yang membuat dia mati adalah karena soal persembahan. Dan anehnya juga lagi, orang pertama yang mati di Perjanjian Baru
yaitu Ananias dan Safira. Lagi-lagi juga soal persembahan. Ya. Tapi kalau Habil mati bukan karena kesalahan dia. Tapi kalau Ananias Safira mati karena kesalahan mereka rakus. Tapi anehnya dua-duanya soal persembahan. Saudara, kita tuh belajar bicara soal duit. Ya. Ternyata orang mati pertama di perjanjian lama dan orang yang mati pertama perjanjian baru semuanya seputar duit. Bahaya sekali, kita semua butuh uang. Tetapi yang namanya duit ternyata sampai membuat seperti itu. Sampai terjadi kematian seperti itu. Dan dengarkan baik-baik. Manusia sejak perjanjian lama cenderung selalu selfish atau egois. Tapi saya berdoa bahwa kita di tengah-tengah kondisi seperti ini yang semuanya orang itu sumpek soal duit. Tapi saudara dan saya belajar untuk menjadi seperti Nuh. Untuk kita berseru seperti keturunan Set, memanggil nama Tuhan. Amin. Dan saya berdoa takut akan Tuhan tetap menguasai saudara dan saya.